Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, sahabat-sahabat dan saudara saya yang ada di YouTube, dimanapun saja Anda berada. Semoga hari ini dan sampai pada malam dini hari ini semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyimak video kali ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, di like, kemudian video ini dibagikan, dan tak lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Saat ini saya sudah berada di daerah lain. Kemarin saya di Kota Bandar Lampung dan saat ini saya sudah berada di Kabupaten Mesuji. Pada kesempatan video kali ini, tiada henti-hentinya saya masih membahas seputar kasus penipuan dan pemerasan dengan modus video call sex atau VCS. Sampai hari ini pun masih banyak yang menghubungi saya sekedar sharing bagaimana mencari solusi karena mereka adalah korban-korban jebakan dari VCS. Rata-rata mereka semua adalah orang baik, hanya saja mereka belum mengetahui informasi-informasi seperti ini sehingga mereka terjebak dengan penipuan modus VCS sampai pada pemerasan. Alhamdulillah, hasil diskusi, hasil sharing yang mereka sampaikan kepada saya bisa sedikit membuat mereka lega dan bisa sedikit membuat mereka bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini ada satu satu informasi yang baru saya dapatkan. Ini terjadi di bulan Januari tahun 2021, masih terkait dengan VCS atau video call sex. Dari informasi ini itu ada di Detik News, silakan dibuka sendiri. Detik News ada informasi tentang pemerasan VCS yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Dari informasi ini, saya hanya ingin mengambil kesimpulan bahwa perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, entah itu Anda lelaki ataukah itu Anda perempuan. Saran saya, jangan lagi Anda mau melakukan kegiatan VCS dengan siapapun, dengan pacar Anda, ya. Tapi saya tidak melarang untuk pasangan suami istri, ya, karena suami itu sudah jelas sudah punya ikatan yang pasti yang jelas. Tapi kalau masih sebatas pacar, itu jangan Anda lakukan karena bisa jadi justru pacar Anda itu nanti akan menjadi penjahat. Seperti kisah yang ada di Provinsi Bengkulu, ini adalah sepertinya kisah ini orang sepasang muda-mudi berkenalan, kemudian berkomunikasi lebih lanjut di media sosial, ya di WhatsApp mungkin. Kemudian si cowok meminta untuk melakukan suatu adegan video call sex, dan si cewek pun melayani untuk memenuhi keinginan si lelaki, si cowok ini, ya. Akhirnya itu direkam, ya, rupanya si cowok ini punya niat buruk, punya niat yang jahat. Dia merekam VCS tersebut hingga pada suatu hari akal jahatnya, ya, untuk mencari uang, dia mengatakan kepada si cewek bahwa dia ditangkap polisi. Kemudian rekaman VCS itu diketahui oleh polisi. Ini tipuan dia. Sehingga dia harus membayar uang 15 juta kepada polisi agar
video tersebut tidak dijadikan atau dibawa ke ranah hukum. Itu modus penipuannya kepada si cewek, sehingga si cowok ini merasa dia sudah mengeluarkan uang 15 juta untuk mengamankan video tersebut, padahal itu hanya akal bolusnya saja. Nah, dari dia mengeluarkan uang 15 juta itu, maka dia meminta balasan kepada wanita si cewek ini tadi untuk mau diajak berhubungan intim. Nah, gila. Ya, karena merasa sudah berhasil menyelamatkan video seks mereka dan tidak sampai dibawa ke polisi menjadi suatu kasus pornografi. Dan anehnya juga si cewek mau ya memenuhi keinginan itu, sehingga terjadilah mereka melakukan hubungan intim. Dan selang berapa lama si lelaki pun masih memanfaatkan video tersebut dengan mengajak si cewek tadi untuk melakukan hubungan intim kembali, dengan ancaman kalau tidak mau maka video VCS tersebut akan disebarluaskan ke media sosial, ya, sehingga membuat si cewek ini merasa takut, sehingga akhirnya dia mau melayani untuk melakukan hubungan intim untuk kedua kalinya dengan si cowok. Dan itu terus berlangsung berkali-kali, hingga akhirnya si wanita ini merasa diperdaya, merasa dirugikan. Akhirnya si cewek ini melaporkan permasalahan ini sehingga menjadi kasus di kepolisian. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Si cowok ditangkap dan penjara dengan hukuman yang berat telah menanti si cowok ini, ya. Jadi dia harus siap menerima risiko masuk penjara dengan hukuman yang cukup berat, itu ya. Tapi di sini kembali saya sampaikan adalah laporan si cewek ini atas dasar pemerasannya. Pemerasan tadi bukan penyebaran videonya. Jadi video itu tidak disebar, hanya ada penekanan pada pemerasan. Nah, dari itu maka saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, baik itu sahabat saya yang laki maupun yang perempuan, yang sudah memiliki suami ataupun yang masih belum mempunyai suami, ya, atau yang belum mempunyai istri, ya, hindari VCS. Jangan sekali-sekali Anda mau diajak melakukan sebuah adegan melalui VCS, ya, karena sekarang banyak sekali penjahat-penjahat itu ingin mencari uang dengan mudah. Saat ini menurut saya salah satu cara paling mudah bagi penjahat untuk mendapatkan uang adalah dengan modus VCS ini, ya, sehingga mungkin pacar sekalipun, kawan dekat sekalipun akan dirayu untuk VCS, tapi tujuannya nanti akan direkam lalu akan diperas uangnya. Kalau tidak mau, ya tadi diajak untuk mau melakukan hubungan intim. Hati-hati ya. Jadi saat ini VCS itu sudah menjadi tren bagi pelaku kejahatan untuk mencari uang, mencari kesempatan, mencari kenikmatan dengan ancaman akan memviralkan video-video VCS tersebut. Nah, jadi saya tidak akan berhenti mengingatkan, menyampaikan dan menyadarkan kepada semua yang telah menonton video saya ataupun para subscriber saya, untuk sampaikan kepada saudara-saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, ataupun orang-orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai, untuk tidak melakukan VCS dengan alasan apapun. Kita tidak tahu niat orang, ya, kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Ya, jelas awalnya dia tidak akan mengaku kalau akan melakukan tindakan kejahatan, ya, tapi ternyata ada niat jahat yang sudah direncanakan. Hati-hati, jangan mudah percaya dengan siapapun,
Ya, itu saya katakan. Jangan mudah percaya dengan siapapun. Ya. Intinya adalah hati-hati. Akal, pikiran, kecerdasan kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan kegiatan di media sosial. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan Anda mau melakukan PCS. Tapi saya tidak mengarahkan ini kepada pasangan suami istri. Mungkin hal yang biasa kalau pasangan suami istri itu mereka mungkin jarak jauh atau sebagainya ya, melakukan PCS. Ya, tapi kalau memang tidak penting ya tidak usah melakukan PCS. Ya. Cukup bersabar ya, nanti pasti pada waktunya pulang, nah disitulah bisa berbagi kasih dengan pasangan kita. Jadi penekanan pada khususnya pada remaja putra putri yang sama sekali belum ada ikatan apapun. Ya. Apalagi dengan orang yang tidak kita kenal, orang yang belum kita kenal, hanya kenal di media sosial. Hati-hati, saat ini para penjahat lebih menganggap lebih mudah mencari uang di online, di media sosial dengan modus PCS. Ingat ya, ingat. Saya berharap Anda semua bisa terus ikuti update video-video channel saya, Johan Chandra Dinata. Saya prihatin dengan kasus-kasus seperti ini. Saya berharap Anda semua tidak kena dengan jebakan PCS seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya. Karena support Anda, dukungan Anda yang akan membuat saya tetap terus bersemangat untuk membongkar habis, untuk menyampaikan secara detail kepada kawan-kawan, kepada Anda semua, agar terselamatkan dari tipuan-tipuan jebakan PCS ini, sehingga nanti sampai pada saatnya aksi pemerasan yang akan Anda alami. Saya berharap hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, insya Allah penipuan-penipuan dan jebakan seperti ini akan hilang. Dan tentunya peran serta dari Polri sangat kita harapkan agar bisa menuntaskan, menumpas para pelaku-pelaku kejahatan PCS ini. Tentunya dengan adanya laporan dari para korban. Tapi kembali di sini kita sampaikan bahwa jarang sekali korban itu mau melapor, kecuali dia memang sudah benar-benar merasa diperas habis, sudah tidak mampu lagi untuk membayar, akhirnya mereka melapor kepada polisi, tapi bukan pada kasus penyebaran videonya, kembali pada kasus pemerasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Tak lupa, bagi Anda yang ingin diskusi sharing dengan saya, bisa chat atau telepon di nomor WA saya di bawah ini. Saya siap waktu saya siapkan untuk kita sharing, kita berbagi informasi, kita berdiskusi bagaimana agar kasus penipuan seperti ini bisa hilang di bumi yang kita cintai, Indonesia Raya. Oke? Bagi Anda yang sudah pernah menjadi korban, saat ini mungkin sedang galau, mungkin sedang stres berat ya. Takut kalau video itu disebarkan, kenapa terjadi seperti ini. Saya tahu Anda orang baik, tapi karena Anda mungkin kurang mengikuti perkembangan di media sosial sehingga Anda kena jebakan. Silakan hubungi saya
sedikit ada pencerahan dari saya mungkin bisa bermanfaat untuk Anda, sekedar mengurangi beban dan bisa sedikit melegakan hati dan pikiran Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.